Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada calon siswa-siswi SMK Andalusia tahun ajaran 2021-2022 yang berbahagia, pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua. Sholawat salam mari kita haturkan kepada junjungan kita semua, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya semua dan yang mengikuti beliau sampai di hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam acara MPLS. Saya diberi tema terkait dengan tegar di tengah keprihatinan, menjadi teladan merajut sukses masa depan, berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ambil kata poin dulu, merajut sukses. Jadi kesuksesan itu merupakan rajutan dari berbagai hal. Rajutan, kalau seandainya sukses itu digambarkan sebagai bangunan yang megah, maka bangunan ini terdiri dari bata-bata, dari unsur-unsur yang kecil. Kalau sukses itu di hari kemudian, maka itu terbentuk dari setiap hari yang kita lalui, setiap hari yang kita lewati harus menjadi hari yang sukses, yang bisa dirajut menjadi kesuksesan di masa berikutnya. Bagi orang Islam, sukses itu sederhana. Setiap hari kita selesai menjalani hari tanpa meninggalkan kewajiban, misalnya sholat 5 waktu, kita lalui semuanya. Ini namanya sukses. Hari yang sukses. Hari yang sukses ini nanti kalau terus seperti itu, maka akan terajut menjadi kesuksesan pada saatnya nanti. Itu sukses sederhana orang Islam. Setiap hari dijalani tanpa meninggalkan kewajiban. Mudahnya berusaha meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Itu sukses untuk orang Islam. Sekarang yang terjadi sedemikian rupa, hal-hal yang ditakuti atau paling ditakuti orang seolah ada di depan mata, hingga semuanya harus berpikir banyak hal untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu yang dianggap tidak mengenakan ini lantas disebut musibah nanti. Musibah ini ada dua. Ada musibah yang disebabkan oleh ulahnya sendiri, oleh ulah seseorang yang terkena musibah itu. Ada musibah yang memang bukan karena ulahnya, tapi dia memang tidak bisa menghindari itu, atau itu memang sudah ditetapkan untuknya. Maka yakinlah bahwa musibah atau sesuatu yang menimpa, atau nanti disebut ujian, cobaan, itu sebenarnya atau pada hakikatnya bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang tidak baik. Karena ibtila atau cobaan, ujian itu
pada dasarnya yang buruk atau yang tidak baik bukan ujiannya, tetapi kesiapan orang menghadapi ujian. Di sekolah, kalau ada ujian sekolah ini bukan tidak baik. Yang tidak baik adalah orang yang atau siswa yang tidak siap menghadapi ujian. Tidak siap menghadapi ujian, akhirnya mendapat hasil yang tidak baik. Tetapi bagi yang siap, ujian ini akan baik. Jadi sekali lagi, pada hakikatnya ujian bukan sesuatu yang tidak baik. Baik dan tidaknya ujian terletak pada yang menghadapinya. Di dalam Al-Quran kita bisa membaca, misalnya di surah Al-Baqarah, ini mulai ayat 155. Di sana tertera, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami pasti akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit minal khaufi, dari rasa takut terhadap musuh, takut terhadap apapun, ada rasa takut di dalam diri seseorang, wal ju'i, dan sedikit kelaparan, sesekali ada hal yang mengganggu seseorang dalam memperoleh sesuatu yang bisa dia makan, kesulitan mencari makan, wa naqsim minal amwali, dan sedikit kekurangan harta. Yang terakhir, wal anfus, kekurangan jiwa, wa thamarat, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ini artinya tidak ada seorang pun yang terlewat dari menerima ujian. Semuanya memperoleh ujian, semuanya diuji ketakutan. Sekarang ketakutan ini merajalela, semua diuji ketakutan, itu ujian. Karena takut ini, takut itu. Diuji takut lapar, takut tidak bisa makan, dan yang lain. Kemudian ada ujian yang berupa kekurangan harta. Orang yang kaya pernah miskin, orang miskin tidak selamanya miskin, dia sesekali berlebih dalam harta. Kemudian ada ujian kekurangan jiwa, maksudnya bisa jadi ditinggal pergi oleh orang yang terdekat, orang yang tersayang, orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang menyebabkan kematian itu beraneka ragam, bisa meninggal karena sakit atau hal-hal yang lain. Yang jelas ada ujian itu. Maka yang paling baik adalah orang yang menerima ujian ini, orang yang menerimanya dengan sabar. Oleh karena itu, di dalam ayat 155 surat Al-Baqarah tadi, ini ditutup dengan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar ini bagaimana? Mereka gambarannya begini: alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bersabar adalah mereka yang ketika tertimpa musibah, tertimpa ujian, sesuatu yang dirasa tidak enak, tidak nyaman, mereka berkata, innalillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, hamba Allah. Dia merasa bahwa inilah karena dia itu milik Allah, Allah sedang menggunakan hak miliknya, itu terserah Allah. Yaf'alu bina ma yasha, Allah boleh melakukan apapun terhadap saya, terhadap kami. Innalillah,
saya tidak suka atau tidak suka, atau kami suka atau tidak suka, Allah mengendaki itu ya innalillah, kami milik Allah, kami milik Allah, bukan milik siapa-siapa, kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah kami akan kembali nanti di akhirat untuk menerima balasan-balasan. Di dalam hadis disebutkan, man istarja'a indal musibah ajarahullahu fiha wa akhlafa alaihi khairan. Siapa yang ketika tertimpa musibah kemudian dia membaca istirja, yakni membaca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Orang yang tertimpa musibah lantas membaca itu, maka Allah akan memberinya pahala. Allah akan memberinya pahala, dan pada saat yang sama Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik daripada hal itu yang dianggap musibah itu. Kisahnya banyak, dari yang dianggap remeh-temeh sampai yang luar biasa, dari dulu sampai sekarang. Kalau kita mau mengikuti satu saja, atau silahkan beberapa sosok atau tokoh yang dianggap sukses saat ini, ketika mereka disuruh bercerita, mereka akan menyampaikan hal-hal yang pernah mereka rajut. Yang mereka rajut dulu mesti aktivitas-aktivitas yang mesti dianggap tidak ringan. Oh, itu bisa jadi berat sekali. Nah, tetapi mereka rajut itu lantas menjadi kesuksesan yang mereka terima saat ini. Artinya apapun yang menimpa kita saat ini, baik dan tidaknya bukan di sesuatu yang menimpa itu, tetapi bagaimana kesiapan kita menerima sesuatu yang menimpa kita itu, atau yang disebut musibah itu. Misalnya yang dianggap remeh oleh kita, tetapi ini ada pada masa Nabi. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lampu yang beliau pakai padam, lampunya padam, lilinnya padam, lampu penerangnya atau lilinnya padam. Ketika lilinnya padam, Nabi mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tidak lama kemudian Sayyidah Aisyah membawakan lilin yang baru, lampu yang baru, penerang yang baru. Pada saat kehilangan pertama, itu sesuatu yang tidak mengenakan. Terang kemudian hilang terangnya, itu sesuatu yang tidak mengenakan. Membaca innalillah wa inna ilaihi raji'un, kehilangan terang itu, kemudian membaca innalillah, ini menjadi pahala tersendiri. Tidak lama berselang digantikan dengan lampu yang baru. Lampu yang baru ini mesti lebih terang dari sebelumnya, setidaknya lebih terang dari pada saat gelap. Nah, jadi pada saat tertimpa musibah, apapun itu bentuknya, bacalah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau sekarang yang kita alami bersama ini dirasa tidak mengenakan, dirasa sangat menyulitkan misalnya, jangan lupa baca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah di hari kemudian pada saatnya Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang baik. Pada saat itu Nabi bersabda, kullu ma sa'al mu'min fahuwa musibah. Semua hal yang dirasa buruk oleh orang mukmin, atau sesuatu hal yang tidak baik menimpa orang mukmin, itu namanya musibah. Maka orang yang baik dalam menerima musibah akan menyadari bahwa innalillah wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Hal yang luar biasa bagi orang yang mau bersabar dalam menerima musibah, dalam menghadapi musibah. Di samping kesabaran itu,
kalau terus dijalani nanti akan terajut menjadi kesuksesan di hari kemudian pada saatnya nanti, karena tidak ada satu kesuksesan pun tanpa kesabaran, tidak ada satu kesuksesan pun yang dilalui dengan leha-leha, itu tidak ada, semuanya pasti harus bertahap. Di samping itu Allah pada ayat selanjutnya itu memberikan penjelasan, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar dalam menerima musibah, mereka itulah orang yang nantinya akan memperoleh maghfirah, memperoleh ampunan Allah. Memperoleh pengampunan Allah artinya memperoleh ridha Allah. Ridha Allah ini menjadi tujuan puncaknya orang yang beriman. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Tidak hanya itu, warahmah, dan mereka juga akan memperoleh kenikmatan. Kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat berupa surga nanti. Nah, orang yang bisa menjalani musibah atau menerima musibah dengan kesabaran, mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi obat dari semua kegalauan yang kita alami bersama saat ini. Bagaimanapun kita tetap harus bersabar, karena kesabaran kita menghadapi semuanya ini akan terajut satu persatu menjadi kesuksesan di hari atau pada saatnya nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Selamat bergabung di SMK Andalusia, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.